Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Di sini saya akan bagikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana caranya mengatasi kulkas dua pintu yang pintu bawahnya ikut membeku. Oke, jadi pintu atas kan biasanya normalnya untuk kulkas dua pintu itu kan pintu atas membeku, pintu bawahnya cuma dingin biasa aja karena yang bawah tuh ruang refrigerator, ruang pendingin. Bisa untuk sayuran, bisa untuk minuman dingin yang kalau diminum itu nggak membeku ya, atau bisa untuk makanan ringan yang harus butuh suhu dingin. Tapi anehnya di kulkas ini atasnya beku, bawahnya ikut beku. Oke, itu untuk sebagian orang mungkin adalah sesuatu yang nggak nyaman ya, nggak bisa nyaman. Jadi naruh telurnya membeku, naruh air ya di botolnya ikut membeku. Itu adalah sesuatu yang bikin gak nyaman. Saya akan berikan kuncinya, ilmunya kepada teman-teman. Bagaimana cara mengatasi kulkas dengan kasus ini ya. Kulkas dengan kasus ini bagaimana caranya? Sederhana teman-teman. Yang penting teman-teman pahami apa yang saya sampaikan. Ingat, ini adalah ilmu teknik. Ilmu teknik teman-teman jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru mengerjakannya. Kalau teman-teman buru-buru nanti malah tambah puyeng. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu ya, ilmu tentang AC, kulkas, mesin cuci. Saya berusaha seminimal mungkin memperkecil ya modalnya seminimal mungkin, tapi bisa menyelesaikan kasus-kasus unit harga jutaan. Silahkan disaksikan. Saya Hira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung ya teman-teman ya. Di sini saya ada sebuah pertanyaan di dalam live saya ya. Kemarin saya live dan salah satu orang yang menyaksikan live saya bertanya tentang kulkas dua pintu yang pintu bawahnya itu ikut beku. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya apa saja? Dia bertanya, saya akan bantu jawab pelan-pelan. Saya jelasin pada Anda versinya Anda adalah seorang yang pemula ya di dunia kulkas atau Anda masih awam di dunia kulkas. Saya akan jelaskan sama Anda apa saja yang Anda harus lakukan. Oke. Yang pertama Anda siapkan obeng kembang aru. Saya nggak bawanya obengnya sebentar. Anda siapkan ini teman-teman ya. Obeng kembang dan tangnya saya nggak bawa. Setahu kita normalnya adalah untuk apa namanya? Untuk freezer ya teman-teman ya. Untuk freezer itu di atas untuk kulkas dua pintu ya. Untuk kulkas dua pintu ini tuh bagiannya harus beku ya. Jadi beku, jadi es ya. Setahu kita kan seperti ini. Ini bagiannya harus beku. Ini juga beku nih. Dan yang bagian bawahnya itu yang ini ya. Harus dingin. Nah, di pintu juga kadang Anda kan naruh botol ini di pintu kan ya, harusnya dingin. Cuma di sini anehnya adalah di bawahnya ikut beku juga ya. Di bawahnya ikut beku juga. Seperti ini ya. Yang pertama kali Anda lakukan, oke, Anda buka di sini teman-teman ya. Anda buka di sini teman. Anda juga buka di sini, oke. Anda buka di situ, Anda buka di sini. Kemudian Anda siram pakai air panas ya, radiatornya radiator atau evaporator sini ini. Di sini Anda siram pakai air panas ya.
sampai di belakang keluar semua batu bekas Anda beserta dengan kotoran-kotorannya ya. Beserta dengan kotoran-kotorannya Anda siram pakai air panas. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda fokuskan ke ini, teman-teman. Pintu bawah dulu ya. Di pintu ini nanti ada sebuah alat atau benda yang berbentuk seperti pintu atau seperti jendela, ya, berbentuk seperti pintu atau seperti jendela. Itu yang disebut dengan damper. Di sini teman-teman juga akan temui sebuah benda atau sebuah alat yang ada settingannya. Jadi teman-teman di bawah ini kan ada settingannya nih. Misalnya dingin doang, dingin banget, apa sedang. Di sini kan ada settingannya di sini nih. Nah, di sini nih. Oke. Itu bentuknya seperti ini, namanya damper. Nah, ini dia barangnya. Barangnya seperti ini kurang lebih, teman-teman. Ini sama aja kayak termostat sebenarnya. Saya akan jelasin sama Anda cara kerja barang ini ya. Jadi kalau tuas ini diputar ya, diputar ke kanan sampai mentok, si jendela ini tidak akan lama dia ngebuka tutupnya, teman-teman. Akan lama dia ngebuka tutupnya. Jadi pada saat suhunya di bawah udah cukup dingin, harusnya si damper ini bekerja untuk menutup sirkulasi yang ada dari atas, pintu atas ya, ke bawah. Jadi kalau di bawah dinginnya udah cukup ya, sesuai dengan dingin yang dibutuhkan oleh sayuran Anda, sesuai dengan dingin yang dibutuhkan oleh botol Anda. Nanti si damper ini tuh, ini nih damper ini nih, dia akan menutup ya, dia akan menutup. Oke, dia akan menutup. Otomatis yang di bawah dinginnya tidak over ya, terjaga dinginnya. Misalnya kita butuhnya untuk mendinginkan bawah yaitu 9 derajat atau 5 derajat. Maka udah di titik 5 derajat dia akan tugas si damper ini akan menutup ya. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan kalau misalnya kita putar berlawan arah jarum jam sampai mentok. Berarti kalau berlawan arah jarum jam sampai mentok, yang ruang refrigerator itu nggak dingin-dingin amat ya, nggak dingin-dingin amat. Misalnya dinginnya 10 derajat, 10 derajat. Nah, di titik 10 derajat dia akan nutup, dampernya akan nutup ya, damper atau jendela atau pintunya dia akan nutup. Jadi angin yang dari atas ke bawah itu akan ditutup. Jadi nggak ada angin lagi yang dari atas tembus ke bawah. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Cukup yang pertama kalian lakukan ya. Ininya cukup Anda renggangkan saja, teman-teman. Ininya Anda cari caranya gimana agar ini kan spasinya, misalnya kita anggap ini ada jaraknya segini ya, teman-teman ya. Jarak antara damper ketemu musuhnya ya. Jarak antara damper ketemu musuhnya ini kita anggap 10 cm lah ya. Kita anggap 10 cm, oke? Kita anggap 10 cm. Oke, Anda cari gimana caranya agar jaraknya kita dekatkan jadi 5 cm. Ya, atau 50% dari jarak originalnya. Paham maksudnya, teman-teman ya? Misalnya jaraknya ini adalah 10 cm. Jadi Anda harus cari cara gimana caranya agar jaraknya itu lebih dekat, yaitu 5 cm. Fungsinya untuk apa, Mas Andre? Fungsinya adalah agar titik sensitifnya itu lebih cepat. Ya, jadi nggak sempat over dia udah nutup, nggak sempat over dia udah nutup. Oke, caranya gimana? Anda bisa ngakalinya di sininya, teman-teman nih. Nah, ininya bisa Anda tekuk sedikit pakai tang ya. Anda bisa tekuk sedikit sampai pakai tang agar dia bisa lebih dekat jaraknya antara jendela sama tutupnya ya. Paham ya, teman-teman ya? Itu langkah yang pertama Anda lakukan. Langkah pertama sekali yang Anda lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda cari barang seperti ini. Apa ini? Ini namanya termostat. Ini biasanya adanya di ruang atas, di pintu atas kulkas Anda. Adanya di sini nih biasanya.
Nih di sini teman-teman ya. Biasanya ini juga sama teman-teman ya, cara kerjanya sama aja. Ini adalah termostat. Termostat kulkas 2 pintu. Oke, termostat kulkas 2 pintu. Ada setelannya juga teman-teman. Ada yang paling panas dan paling dingin dan sedang. Oke, ada setelannya juga sama kayak di bawah juga. Panas, dingin, sedang. Atau biasanya ada juga yang disebutkan oleh angka 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 atau 1 sampai 7 tergantung dari merek kulkas tersebut ya. Apa yang harus Anda lakukan kalau ini nggak bisa? Setahu saya ini nggak bisa. Anda harus belikan yang baru kalau ini ya, atau Anda bisa ambilkan yang cabutan. Anda bisa ambilkan yang cabutan. Namun ini saran saya jangan dilakukan dulu proses penggantian spare part ini. Jangan Anda lakukan dulu proses penggantian spare part ini, jangan dilakukan dulu ya. Anda cukup mainkan di versi yang pertama tadi saya sebutkan. Ya, versi yang pertama saya sebutkan. Kalau ini cukup Anda putar saja sampai air yang minim ya. Putar aja ke minim. Jadi putarnya berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam. Misalnya di situ ada angka 1 sampai 3, berarti Anda kasih angka 1 aja. Ya. Kasih angka 1 aja. Cara kerja termostat ini adalah pada saat suhunya sudah tercapai baik ruang atas maupun ruang bawah ya. Harusnya si kompresor mati. Harusnya seperti itu teman, kompresor mati. Cuma karena ini sudah dol atau dia mau hidup terus, jadi ya ruang bawah sudah dingin banget, tapi dia kagak mati-mati. Oke, dia nggak mati-mati. Otomatis kalau dia nggak mati-mati, ruang bawahnya malah beku ya. Penjabarannya seperti itu teman-teman. Penjabarannya seperti itu. Jadi yang Anda harus lakukan adalah diganti termostatnya. Tapi itu nanti. Saran saya Anda putar aja dulu sampai angka 1. Misalnya ada pilihan 1, 2, 3. Anda putar ke angka 1-nya. Ya. Apakah yang rusak adalah timernya Mas Andre? Kebanyakan orang berpikiran timernya rusak. Jawabannya tidak. Oke, Anda jangan ganti timer Anda. Ini namanya timer ya. Anda juga jangan lakukan penggantian defrost. Nah, ini defrost Anda. Nggak perlu Anda ganti itu, oke? Ini versi yang kedua, versi Toshiba di sini. Cara kerjanya sama aja teman-teman ya. Anda nggak perlu ganti ini juga. Nggak perlu diganti ya. Jangan main ganti-ganti aja. Anda harus hemat ya. Anda juga nggak perlu ganti yang versi ini. Jadi yang perlu Anda lakukan cukup, saran saya yang pertama kali Anda cukup setting ininya aja teman-teman ya. Setting dampernya aja ya. Mana tadi? Setting dampernya. Kemudian disetel ke low ya. Paling rendah. Kemudian untuk yang atasnya juga ininya. Termostatnya ya. Anda setel yang paling rendah aja. Cuma dengan demikian Anda lebih menghemat biaya Anda dan tingkat keberhasilannya itu 90%. Ya, tingkat keberhasilannya itu 90%. Ya. Sederhana teman-teman ya, sederhana sekali, yang penting Anda pelan-pelan, jangan buru-buru mempelajarinya, jangan buru-buru mengerjakannya. Ujian teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kulkas 2 pintu yang pintu bawahnya ikut beku. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa silahkan komen. Kalau yang mau bertanya silahkan komen. Saya akan jawab pertanyaan Anda kalau saya senggang waktu ya. Saya doakan teman-teman bisa menyelesaikan kasus dengan tuntas. Mengucapkan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.